Ya, pemirsa, Badan Pengelola Jalan Tol akan segera menerapkan sistem pembayaran tol baru yakni Multi-Lane Free Flow atau MLFF. Pelaksanaan uji coba teknologi pembayaran tol tanpa berhenti dan tanpa sentuh ini akan dimulai pada akhir tahun 2022. Rencana pemerintah menetapkan sistem pembayaran tol non-tunai nirsentuh atau Multi-Lane Free Flow atau MLFF berbasis aplikasi telah memasuki babak baru. Pemasangan pertama Gantry MLFF telah dilakukan di Jalan Tol Jagorawi kilometer 18 arah Ciawi dan pemasangan kedua dilakukan di Jalan Tol Jor S kilometer 33. Gantry ini dilengkapi kamera yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence berbasis perangkat lunak. MLFF menggunakan teknologi Global Navigation Satellite System dan memungkinkan pengguna tol melakukan transaksi melalui aplikasi khusus di smartphone. Adapun manfaat penerapan teknologi MLFF antara lain menghilangkan kemacetan di gerbang tol karena tidak ada antrean kendaraan termasuk mengurangi polusi dan emisi karbon. Selain itu mendukung digitalisasi pembayaran dengan membuka opsi kepada seluruh instrumen pembayaran serta efisiensi biaya operasional pengumpulan tol oleh Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT Kementerian PUPR Danang Parikesit mengatakan, rencana uji coba sistem MLFF akan dilaksanakan pada bulan Desember 2022, sedangkan pemberlakuan penuh akan dilaksanakan pada tahun 2023 atau 2024 setelah melalui serangkaian uji coba dan masa transisi. Sementara itu, program pembayaran tol MLFF ini merupakan hasil kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU yang melibatkan PT Roatex Indonesia Till System atau RITS. Badan usaha tersebut telah memiliki pengalaman untuk mengoperasikan sistem MLFF karena telah terlebih dahulu diterapkan di Hungaria dan Eropa. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, sistem pembayaran non-tol kita untuk non-tunai kemudian nirsentuh siap diterapkan. Sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Danang Parikesit, Kepala Badan Pengelola Jalan Tol. Selamat pagi Pak Danang. Ya, halo. Selamat pagi. Baik. Halo, selamat pagi Pak Danang. Selamat pagi, selamat pagi semuanya para pemirsa IDX Channel. Sehat Yes. semuanya. Salam sehat juga Pak Danang. Ini menarik kalau kita cermati akan segera diterapkan ini. Metode ataupun pola pembayaran tol baru ya. Ini juga tanpa sentuh, kemudian juga tanpa berhenti. Mungkin bisa dijelaskan apa sih yang dimaksud dengan sistem MLFF tadi ini? Multi lane free flow ini, Pak, silakan. Secara singkat begini ya, Ya, mungkin sekarang ini sebagian besar masyarakat pada saat mereka melakukan pembayaran tol di gerbang-gerbang kita kan menggunakan kartu ya, kartu tol ya, e-money ya, atau mungkin beberapa operator yang lain seperti yang BCA, BNI, kemudian BRI ya, Tap Cash atau BRI atau Flash BCA. Nah, kedepannya itu tidak lagi harus melakukan proses tapping ya. Jadi semua instrumen pembayaran itu ada di HP kita masing-masing ya. Dan pada saat kita melalui gerbang tol itu sudah mendeteksi kendaraan dan memberikan sinyal kepada e-wallet yang kita miliki untuk menedak, ya, mengurangi saldo yang ada di e-wallet kita. Oleh karena itu, sistem ini dinamakan nirsentuh dan non-tunai ya. Non-tunai kan sudah lama ya, sejak tahun 2017 kita sudah melakukan transformasi dari cash menjadi cashless, tidak lagi pembayaran tunai di jalan tol. Nah, sekarang kita mau maju satu tahap lagi, tidak hanya cashless, tapi juga tanpa kontak ya, tanpa melakukan proses tapping. Jadi semua proses itu dilakukan secara otomasi dan ini sekali lagi memberikan user experience yang lebih bagus kepada masyarakat pengguna. Sekaligus pada saat yang sama kita melakukan transformasi digital dan juga melakukan otomasi dalam sistem pembayaran kita. Jadi ada beberapa tujuan yang akan kita coba capai dengan satu proyek ini yang tadi sudah disampaikan juga di fillernya. Kalau
proyek ini dimenangkan lelangnya oleh PT RITS ya, Rotex Indonesia Toll System. Oke. Dan sebenarnya apa juga yang mendasari akhirnya BPJT, pemerintah begitu secara umum menerapkan sistem ini begitu? Kita pasti akan masuk kepada sebuah era digital. Ya, era digital itu tidak hanya dari sisi kendaraannya ya, Oke. tapi saya kira ke depan itu akan semakin juga dibutuhkan infrastruktur yang berbasis digital. Ya, sekali lagi untuk user experience tidak ada lagi stop and go di gerbang-gerbang tol. Oke. Kan pintunya atau barriernya kan kita hilangkan sehingga orang masuk ke jalan tol itu sudah tidak lagi menggunakan palang pintu yang ada di pintu-pintu tol, Baik, baik. Oke. menggunakannya, dan itu yang menjadikan kita penting yang migrasi dari sifatnya yang konvensional ke digital, dan ini sejalan juga dengan konsep dan strategi transformasi, inovasi, dan modernisasi yang kita miliki, betul-betul membawa era baru ya untuk pengelolaan infrastruktur. Tidak Oke. saja konvensional tapi sudah menggunakan teknologi digital ke depan. Baik, lantas sejauh mana kesiapan dari BPJT sendiri untuk menerapkan sistem ini, Pak Danang? Apakah tadi sudah disampaikan gantri sudah dipasang di 2 lokasi begitu ya? Nah, kita kan akan ada uji coba ya, uji coba pertama dan pemasangan gantry serta uji coba aplikasinya, mobile Oke. applications. Itu akan kita laksanakan pada bulan Desember ini, uji coba ya. Ya. Jadi masyarakat sudah bisa mulai mendownload ya aplikasi baik melalui iOS maupun Android ya. Di HP-nya masing-masing sudah bisa menguji coba. Kita kan sebagian besar sudah familiar ya dengan sistem internet mapping ya yang ada di HP kita masing-masing. Nah, ini prinsipnya sama, dia mengenali kendaraan kita, yang kendaraan yang kita register. Nah, sekarang Oke. bedanya apa dengan sistem mapping yang ada di sistem aplikasi di handphone kita? Kita mencatatkan kendaraan kita tersebut di dalam sistem itu, sehingga pada saat kendaraan tersebut melalui satu titik tertentu, koordinat tertentu di dalam jalan tol, dia langsung mengidentifikasi dan itu akan melakukan mulai menghitung ya panjang kilometer yang akan ditempuh. Jadi dari sisi pengguna itu tidak saja memiliki kemudahan, tapi juga yang dinamakan dengan fair pricing. Ke depan kan kita pasti orang membayar sepanjang yang dijalaninya per kilometernya. Oke. Nah, ini menurut saya akan lebih fair pricing bagi para pengguna jalan tol, sehingga harapan kita ini akan menjadi sistem yang bisa lebih dipercaya oleh masyarakat. Oke, dari sisi mekanismenya berarti kalau misalnya saya ingin menggunakan aplikasi yang setelah di-download, kemudian saya harus mendaftarkan nomor kendaraan saya begitu, Pak? Ya betul, jadi kita ada proses registrasi. Jadi ini selama 1 tahun ke depan, kita akan mulai mendorong masyarakat melakukan registrasi kendaraannya masing-masing di HP-nya. Yang sudah memiliki aplikasi yang namanya Cantas ya, kita namanya Cantas aplikasinya, mobile Oke. application-nya, dan di situ ada registrasi kendaraan. Dari satu aplikasi, yaitu bisa meregister kendaraan-kendaraan, tidak hanya satu kendaraan. Misalnya dia punya 2 kendaraan atau 3 kendaraan, silahkan melakukan registrasi di Cantas tersebut untuk kemudian mulai menguji coba. Nah, ini prosesnya akan kita langsungkan selama setahun. Kita nggak sangat buru-buru juga ya, meskipun Oke. kita ada punya timeline, tapi kita akan memastikan bahwa di tahun 2023 akhir itu sudah terinstalasi semuanya dan sistem itu 100% sudah bisa terlaksana, terutama untuk 40 ruas yang kita identifikasi di awal. Sekarang ruas kita kan sudah lebih dari 60 ya, termasuk Oke. yang ruas konstruksi yang itu akan juga selesai pada tahun 2024. Nah, di perhitungan kita sekurang-kurangnya yang 40 ruas yang sudah kita identifikasi itu semua sudah terpasang, semua gantry-nya, kemudian data mapping dan map matching-nya itu juga sudah bisa dilakukan, Baik. sehingga masyarakat yang menggunakan itu bisa menggunakan ruas-ruas tersebut dengan lebih nyaman, yang lebih baik. Oke, Pak Danang, misalnya saya memiliki kendaraan lebih dari 1 begitu, apakah saya harus mendaftarkan terlebih dahulu kendaraan apa yang akan digunakan untuk memasuki jalan tol?
Ya betul, kita kan punya beberapa kategori kendaraan ya, Oke, golongan 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang masing-masing memiliki price kategori yang berbeda. Nah ini kita daftarkan semuanya oke. di satu aplikasi bisa. Tapi hal Jadi yang sama, ya, ya. satu kendaraan itu bisa didaftarkan di beberapa aplikasi. Misalnya eh, kita, istri kita ya, punya bisa sharing kendaraan itu bisa didaftarkan di HP istri kita maupun di HP kita atau di driver kita. Jadi satu kendaraan bisa didaftarkan di beberapa alat device ya. Oke. Tapi satu device juga bisa memuat beberapa data kendaraan. Nah, tinggal kita mendeklar pada saat kita mau melakukan perjalanan kendaraan yang kita pakai ini itulah yang akan kita gunakan sebagai namanya deklarasi dia melakukan perjalanan. Deklarasi Oke. itu tidak harus dilakukan pada saat dia mau masuk pintu tol ya. Hmm. Kan sering orang panik kan nggak boleh ya secara kalau kita nyetir sendiri Iya, iya. kan boleh menggunakan HP sebenarnya ya. Nah itu dia sebenarnya sebelum melakukan perjalanan dia mendeklar nggak apa-apa. Karena apa? Pada saat dia melewati jalan bukan tol, dia tidak akan di-charge. Pada saat dia masuk ke tol, kendaraan tersebut melewati koordinat tertentu, maka sejak itulah dia akan mulai dihitung penggunaannya, pemanfaatannya Oke. untuk jalan tol dan untuk penggunaan jalan tol itulah yang dilakukan eh, pengurangan dari saldo di e-wallet mereka. Baik, berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan keunggulan dari sistem multi-lane free flow. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, ini instalasinya mudah, kemudian tidak memerlukan ruang ekstra dan juga mengatasi kemacetan lalu lintas di jalan tol. Tadi sudah disampaikan Pak Danang, nanti barrier-barrier biasanya pada saat pembayaran begitu yang menggunakan buka tutup pintu begitu secara otomatis akan ditiadakan. Kemudian waktu tempuh menjadi lebih singkat karena tidak ada kendaraan yang berhenti pada saat melakukan pembayaran dan juga akhirnya konsumsi BBM juga bisa lebih hemat. Selanjutnya kita akan lihat panjang jalan tol di Indonesia per 25 Februari 2022. Seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, ini dia, untuk Trans Jawa itu sudah mencapai 1056,4 km. Kemudian Trans Sumatera 684,5 km, Jabodetabek 298,7 km, non Trans Jawa 290,7 km, kemudian Kalimantan 92,3 km, Sulawesi 61,5 km, dan Bali 10,1 km. Berikutnya ada 16 ruas tol baru ini yang ditargetkan bisa beroperasi pada tahun 2022. Data selengkapnya bisa Anda saksikan, ada Indralaya Prabu Mulih, kemudian Cileunyi sampai dengan Dawan, Sigli Banda Aceh, Kuala Tanjung Parapat, kemudian Padang Pekanbaru, Cibitung Cilincing, Lubuk Linggau sampai dengan Bengkulu, kemudian Semarang Demak, Ciawi Sukabumi hingga Serpong Balaraja. Ini cukup banyak data-data yang terkait dengan beberapa ruas tol yang ditargetkan beroperasi di sepanjang tahun 2022 ini. Itu dia, sehingga ini bisa menjadi perhatian bagi Anda pemirsa, apakah juga nanti MLFF ini diterapkan di seluruh jalan tol begitu di tahun 2023, target operasi secara penuh, sementara uji coba akan dilakukan pada akhir tahun 2022 ini. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Danang Parikesit, Kepala Badan Pengelola Jalan Tol BPJT. Ya, Pak Danang, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Bicara mengenai tadi, beberapa sensor kan akan dipasang nih. Kemudian lokasi pemasangannya itu di mana sih Pak? Di awal pada saat kita masuk begitu jalan tol atau seperti biasa di akhir? Biasanya kita pada saat melakukan pembayaran begitu Pak? Kalau gantry yang sekarang itu dibangun ya itu bukan sensor untuk mengenali mulai membayar. Oke. Ya, jadi sebenarnya kalau kita sudah biasa ya menggunakan map matching ya kalau kita mencari rute dan sebagainya itu prinsipnya sama. Jadi dia akan mengenali kendaraan kita Oke. dan lebih jauh itu mengenali kendaraan kita pada saat masuk kepada pintu tol. Jadi tidak perlu ada sensor di pintu tolnya sebenarnya. Oke. Sistem satelit kan sudah terhubung ya dan dia mengenali kapan dia bisa masuk tol, kapan dia keluar tol.
Itu prinsipnya seperti itu, sehingga dia akan masuk ya, kemudian kalau dia pindah ruas ya, itu dia langsung mengenali kapan kendaraan itu pindah ruas. Karena beda operator, kan pasti kita membayarnya kan kepada operatornya kan juga beda-beda. Oke. Sehingga dari sisi operasi pengemudian itu seolah-olah yang seperti nggak ada pintu tol sebenarnya. Nah, kemudian gantry tadi Mhm. itu kita perlukan untuk memasang yang dinamakan AI camera ya, kamera artificial intelligence untuk mengenali dan memverifikasi sebenarnya kendaraan-kendaraan yang misalnya itu karena satu dan lain hal dia tidak tercatat, pakai Oke. nomornya bukan nomor yang asli atau nomornya tidak tercatat di dalam tidak tercatat di dalam yang diregistrasi atau dia itu kurang saldo. Jadi sifat gantry itu adalah alat untuk melakukan surveillance dan untuk melakukan enforcement nantinya apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran. Tetapi untuk mendeteksi kendaraan itu sebenarnya tidak perlu ada gantry-nya. Pada saat Oke. kita definisikan koordinat masuk ya, misalnya kalau kita lewat misalnya tol dalam kota dan Semanggi ya, begitu masuk di titik tertentu di Semanggi itu langsung ketahuan bahwa dia Oke. menggunakan jalan tol. Dan Baik, sistem berarti ini sudah memiliki kecerdasan yang cukup tinggi yang yes. membedakan antara jalan tol dan jalan non tol kalau ada sebelah-sebelahan ya. Jadi Itu itu dia. sangat tinggi dan juga bisa membedakan antara atas dan bawah. Betul betul. Berarti memang ini berdasarkan koordinat saja, di mana titik jalan tol itu dimulai begitu ya. Jadi memang pengguna tidak perlu, banyak berpikir apakah pada saat harus masuk ini sudah masuk terdeteksi atau tidak begitu ya Pak Danang ya. Pokoknya kita langsung masuk tol kemudian terdeteksi, keluarnya di mana langsunglah di situ biayanya akan keluar. Seperti yang Anda katakan ini fair price begitu ya Pak Danang ya? Ya, jadi nggak perlu Mhm. panik juga. Kadang-kadang kan kita mau menghidupkan Iya, mesinnya, betul. itu kan pada saat mau masuk tol nggak perlu. Dari rumah juga udah bisa. Ah, oke Dari oke. rumah kan dia akan mengenali kendaraan tersebut, tapi dia akan dikenali sebagai kendaraan yang tidak menggunakan jalan tol kan. Baik baik. Nah, sehingga pada saat itu dan orang juga tidak khawatir pada saat di tengah jalan tol dia lupa gitu ya. Mhm. Kan kejadian tuh bisa kan masuk ke jalan tol dia lupa menghidupkan, melakukan deklarasi. Yes. Ya kan, dan kita tidak menginginkan juga dia di tengah jalan tol itu melakukan deklarasi karena cukup membahayakan, apalagi kalau dia itu pengemudi. Ah, Nah, oke. nanti tapi tetap dia dikenali, Pak, dikenali sebagai kendaraan yang nanti akan dideteksi kan oleh kamera-kamera di gantry tersebut. Nanti dia punya kesempatan 2 jam untuk membayar tanpa kena denda. Oh, Nah, setelah oke. lebih dari waktu yang ditentukan, Ya ya ya. kita pasti akan mengenakan denda ya, denda atas pelanggaran dari tidak membayar tol tersebut. Baik, dan untuk uji coba yang akan dilakukan pada Desember mendatang ini Pak Danang, lokasi mana saja nih, ruas tol mana saja yang akan diuji coba? Kita sudah mengidentifikasi ada 6 ya, 6 ruas, Oke, 6 jalan tol yang akan kita uji coba. Yang pertama itu jalan Jor ya, Jagorawi maaf mungkin yang paling paling banyak ditanyakan, yang juga sekarang sudah mulai banyak media yang mengaliputnya ya, Jagorawi, kemudian oke, Jakarta Cikampek, kemudian tol dalam kota, jalan tol Jor termasuk Jami Pondok Aren Serpong, kemudian di Bali, Bali Mandara, dan satu lagi untuk persiapan exposure kita yang lebih bagus untuk ibu kota negara, ruas jalan tol Balikpapan Samarinda akan juga menggunakan sistem tersebut dan uji coba yang termasuk awal. Jadi ada 6 ruas atau 6 jalan tol yang akan mengalami uji coba oke. dan pasti kita lihat ya masyarakat pengetahuannya, pengalamannya seperti apa di dalam menggunakan aplikasi Cantas ini di Baik, 6 dan pada saat uji coba mendatang begitu serentak atau bagaimana Pak Danang? Kita inginnya sangat gradual ya pasti ya. Hmm, Kita punya waktu 1 tahun ini nggak lama sebenarnya untuk bisa memastikan bahwa cukup banyak masyarakat yang sudah bisa mengakses menggunakan melakukan proses transaksi. Nah, oke, kuncinya adalah transisi ya. Transisi itu pastikan kita lakukan dengan tidak sepenuhnya menggunakan aplikasi ini. Masih ada gate yang berbayar. Ada yang kalau misalnya gate-nya 2,
Oke. Itu yang satu itu menggunakan aplikasi Cantas, yang satu itu masih menggunakan tapping misalnya. Nah, ini sambil kita pantau terus ya. Kita juga adopsi teknologi ini kan perlu kita lihat kesiapan di masyarakat juga Yes, ya. betul. Kesiapan mengenai pengetahuannya ya, kemudian ketersediaan saldo ya, kemudian sistem registrasi, kesiapan perangkat mobile device-nya, itu Ya, ya. semuanya akan kita cek selama 1 tahun dan harapan kita juga bisa bekerja sama ya dengan para produsen-produsen eh, HP ya, Oke. handphone, bahwa pada saat mereka membeli HP yang baru sudah ada install gitu, sudah embedded di situ aplikasi ini, jadi tidak perlu Oh, terkunci. iya, iya, iya. Kita Baik. juga ingin sekali bekerjasama dengan apa namanya produsen atau APM ya, perusahaan mobil, kan beberapa di dalamnya kan sudah ada aplikasi GPS-nya. untuk Oke. routing ya. Iya, iya. Nah, itu sebenarnya juga bisa langsung embedded di dalam mobilnya. Oh, oke. Bisa Wow. langsung embedded di dalam mobilnya. Iya, iya. Mobil-mobil baru itu langsung embedded di sana, apalagi yang mobil-mobil listrik pasti bisa langsung dipasang di dalamnya. Kemudian bagi produsen HP itu juga bisa embedded di dalamnya, itu aplikasi itu tidak perlu download lagi. Menjadi Wow. aplikasi standar untuk Indonesia. Berarti memang ini kalau sudah terintegrasi seperti itu tinggal tunggu lagi bagaimana literasinya ya, tingkat pemahamannya dari masyarakat pada saat mengetahui tentang sistem ini, kemudian penggunaannya di lapangan begitu ya, Pak Danang yang paling Sebenarnya utama. tantangan Iya. kita sebenarnya bukan jadi soal teknologi, karena Iya. teknologi kan can be learned ya everywhere in the world. Hmm, Cuman kan yang jadi masalah itu bagaimana masyarakat itu bisa mengadopsi teknologi ini betul. yang lebih cepat dan lebih mudah gitu. Oke. Baik, ditunggu Pak, nanti target penerapannya setelah uji coba ini mungkin kita bisa nanti bersua kembali di udara begitu Pak Danang untuk melihat Baik, bagaimana hasil baik. uji cobanya ya. Terima kasih banyak Pak Terima Danang kasih. atas waktu dan sharing yang Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Danang. Sehat semuanya, sukses. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Daning Parikesit Kepala Badan Pengelola Jalan Tol BPJT. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.